Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pagi ini kita akan belajar di kelas 6 dari buku tema 1 subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kegiatan ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Masih ingat kan doa sebelum belajar? Yuk kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Anak-anak, apakah kalian merupakan penyayang hewan? Hewan ada di sekitar kita. Hewan ada di mana-mana. Hewan dipelihara untuk dimanfaatkan. Lalu, bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari bersama-sama kita pelajari. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai jenis hewan. Di antaranya dijadikan sebagai makanan, simbol negara, dan sebagai hewan peliharaan. Contoh, tahu gajah putih? Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di ASEAN, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Sehingga negara-negara tersebut sangat memperhatikan perkembangbiakannya dan cara merawatnya. Indonesia sebagai negara yang mempunyai lautan yang luas, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Luas wilayahnya, lautannya lebih luas daripada wilayah daratan, sehingga Indonesia memiliki potensi keberagaman ikan di lautan. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah jenis ikan yang paling banyak dicari oleh negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara-negara tetangga kita? Misalnya, burung takurdahan hidup di negara Malaysia. Hewan ini dilindungi oleh negara tersebut. Anak-anak, hewan-hewan di atas adalah contoh dari hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Sekarang coba anak-anak cari tahu contoh hewan yang lainnya. Coba kalian cari sebanyak 5 contoh hewan. Berikut ini kita akan membahas tentang cara perkembangbiakannya pada hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, sekarang, tahukah kalian cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan secara ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam, burung, penyu, dan lain-lain. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah mempunyai daun telinganya tidak terlihat, tidak memiliki puting susu atau kelenjar susu. Embrio mendapatkan makanan dari telur. Berasal dari hewan unggas atau reptil. Walaupun tidak semua hewan unggas dan reptil adalah berkembang biak dengan ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan secara vivipar, yaitu hewan berkembang biak dengan melahirkan atau mamalia. Contoh, sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya sekarang. Yang satu, memiliki daun telinga. Yang kedua, berasal dari mamalia. Yang ketiga, memiliki puting susu atau kelenjar susu. Yang keempat, memiliki penutup tubuh atau rambut. Yang kelima, embrio mendapatkan makan dari induknya melalui plasenta. Nah, sekarang yang ketiga,
perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu hewan berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ikan pari, kadal, ikan gupi, dan sebagainya. Ciri-cirinya sekarang. Telur berkembang biak di dalam tubuh sang induk. Janin mendapat makanan dari cadangan makanan di telur. Sampai usia matang, telur menetas di dalam tubuh. Induk baru kemudian baru dikeluarkan. Yang terakhir, tidak menyusui. Sekarang coba tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian tulislah nama hewan-hewan di bawah ini. Kelompokkan hewan-hewan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakan. Mana yang ovipar dan vivipar. Baru kalian akan menemukan yang termasuk ovovivipar. Tulislah dengan rapi di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang kondisi geografis di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya untuk memanfaatkan hewan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh, ikan, hewan, ternak, banyak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri ataupun diekspor ke negara tetangga. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN adalah karena kawasan ASEAN tersebut terletak di jalur perdagangan dunia, menjadikan jembatan penghubung antara kawasan Asia dan Eropa Timur, sehingga menjadi wilayah persaingan antara negara-negara yang berkepentingan untuk memanfaatkannya. Selain itu, ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari pertengkaran yang mungkin timbul dalam posisi yang strategis ini, sehingga setiap negara mempunyai sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Berikut ini adalah kondisi ekonomi wilayah ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan sumber daya alamnya, yaitu minyak bumi dan gas alam. Merupakan negara yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara Brunei juga disebut negara petrodolar. Yang kedua, Filipina. Merupakan negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagai petani. Merupakan negara di dunia yang mampu mengembangkan sektor pertanian dengan baik, yang mampu mengekspor hasil pertaniannya ke beberapa negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. 3. Indonesia merupakan negara kita. Merupakan negara kepulauan yang terbesar sehingga mempunyai ragam sumber daya alam yang besar, sehingga dapat dikembangkan untuk kemakmuran rakyat. Saat ini Indonesia mengekspor minyak bumi, gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi sektor penting dan merupakan pintu masuk para pengusaha mancanegara untuk berinvestasi. Keindahan Indonesia juga merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk dunia dan merupakan sumber devisa negara. Yang ketiga, Kamboja. Mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar sungai adalah daerah yang subur sehingga penghasilan terbesarnya adalah padi dan karet. Yang keempat, Laos. Laos karena bertetangga dengan Kamboja sehingga sungai yang mengalir ini sama, yaitu Sungai Mekong. Sehingga kegiatan penduduknya adalah pertanian
sebagai kegiatan yang utama. Yang kelima, Malaysia. Kegiatan yang utama adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan merupakan kegiatan yang mengalami kemajuan yang pesat. Peralatan elektronik, minyak bumi, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Hebat ya. 6. Myanmar. Mata pencarian penduduknya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil yang utama dan merupakan sektor merupakan salah satu penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. 7. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Letaknya sangat strategis saat ini dan merupakan negara transit di kawasan ASEAN. 8. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi ASEAN. Padi merupakan penghasil terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama dari Thailand adalah dari pariwisata karena keunikan dari adat istiadatnya. 9. Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya, pariwisata dan turisme maupun sebagai pendukung sektor ekonomi. Faktor pendukung yang lain seperti perhotelan, restoran, serta transportasi juga ikut berkembang pesat. Maaf ya. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan dan melihat tentang berbagai kondisi di wilayah ASEAN, sekarang coba kalian bandingkan negara-negara ASEAN di bidang kehidupan ekonominya. Kemudian tulislah ke dalam diagram Venn di bawah ini. Ingat, tulisannya harus rajin dan rapi ya. Petunjuknya, carilah 2 negara ASEAN yang akan kalian tuliskan. Begitu nggih? Setelah itu baru dipelajari lebih lanjut. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Sekian, selamat belajar dengan penuh semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.